Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan inhibitor dan regulasi enzim. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Khairunisa Wasyiatul Hakiki NIM 35, Risa Dwi Astuti NIM 50, saya sendiri Siti Asrifah NIM 54, dan Fitri Lestari NIM 58. Inhibitor. Pengertian inhibitor. Inhibitor adalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Contoh inhibitor kompetitif ada asam malonat yang menghambat ikatan enzim dengan asam suksinat. Yang kedua ada pada inhibitor non kompetitif ada pestisida atau DDT dan parasen yang menghambat kerja enzim pada sistem saraf serta antibiotik dan penisilin pada sel bakteri. Jenis inhibitor. Inhibitor dibagi menjadi dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul yang menghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Kalau enzim berikatan dengan substrat, maka dihasilkan sebuah produk. Tapi kalau enzim berikatan dengan inhibitor, maka enzim sementara tidak bisa berfungsi atau non-aktif dan tidak bisa menguraikan substrat. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim. Inhibitor menempel pada sisi lain enzim dan menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan enzim tidak bisa berikatan dengan substrat. Selanjutnya materi regulasi enzim akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari dari NIM 0058 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Nah, yang sekarang tentang regulasi enzim. Nah, perlu kita ketahui bahwa enzim itu merupakan suatu biokatalisator yang berperan dalam menjalankan suatu proses reaksi di dalam tubuh. Nah, keberadaan enzim itu sendiri akan menentukan berjalannya proses reaksi, sehingga enzim sangat berperan penting dalam kelangsungan reaksi dalam tubuh. Nah, adapun berbagai reaksi enzimatis itu kan tidak berjalan secara mekanis begitu saja ya, tetapi ada pengendaliannya. Misalkan suatu metabolisme di dalam sel sudah mencapai kuantitas atau kadar yang sudah diperlukan yang mencukupi, maka reaksi tersebut itu harus dihentikan. Nah, sehingga diperlukan sebuah pengaturan untuk penghentiannya, untuk menghentikan. Nah, pengaturan untuk menghentikan itu sendiri yang disebut dengan regulasi. Nah, regulasi itu apa? Regulasi sendiri itu adalah aturan energi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang seimbang, mempertahankan keadaan teratur, konvensi energi, dan sebagai respon terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, dalam sel-sel tubuh supaya kerja enzim tidak tumpang tindih, maka diperlukan pengaturan kerja enzim. Sedangkan pengaturan kerja enzim itu sendiri memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjamin supaya enzim hanya bekerja ketika dibutuhkan. Nah, sehingga reaksi enzimatis itu mampu berjalan secara terkoordinasi atau terkoordinir ya satu sama lain. Nah, pengaturan aktivitas enzim ini yang disebut dengan regulasi enzim. Nah, suatu pengendalian atau pengaturan reaksi enzimatis itu kan berlangsung pada berbagai tingkat-tingkat dalam sel ya, mulai dari tingkat gen sampai molekul enzim itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kami tentang inhibitor dan regulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.